Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini kembali lagi pilih-pilih kartu buat kalian ya. Ada 3 deck seperti biasa, nomor 1, 2, dan 3. Mana yang menurut kalian cocok dengan keadaan kamu pada saat ini. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain, karena ini bersifat general untuk semua orang. Dan ini juga tidak pakai waktu, artinya kalian bisa memutar video ini bolak-balik ya. Kalau kalian mau putar ulang video ini tidak pakai waktu, jadi kapanpun bisa kalian putar ulang. So buat kalian yang butuh waktu lebih lama, kalian bisa pause videonya. Dan buat yang lebih tepat ya, yang ingin lebih tepat berkonsultasi untuk dibacakan secara pribadi atau masalah percintaan kalian secara khusus, tentu bisa berkonsultasi. Tentu ada syarat-syaratnya. Lihat di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Dan buat kalian, aku kasih judul ya, seseorang yang kalian pikirkan ini, apakah dia punya pasangan atau tidak ya. Jadi apakah seseorang yang kalian pikirkan ini sudah punya yang lain atau tidak ya, apakah dia ada yang lain ya kan. Mana tahu dia menyembunyikan sesuatu, mungkin dia ada orang lain di dalam hubungan, atau dia ternyata sudah punya pasangan, atau dia sudah punya istri. Jadi aku kasih judul, apakah dia ini sudah ada yang lain selain kamu. Jadi apakah dia ada yang lain selain kamu, mungkin dia selingkuh, atau dia simpan selingkuhannya, atau mungkin dari pendekatan ya, kalian yang masih pendekatan, apakah dia ada dekat-dekat yang lain juga. So pilih kartunya, apakah dia khusus buat kalian aja, atau adakah yang lain selain kamu ya. Ada nggak sih yang lain selain kamu? Jadi apakah dia ada yang lain selain kamu? So pilih kartunya nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita awaskan dulu nomor 3 dan 2 nya. Kita kocok kartu yang pertama, apakah ada yang lain selain kamu di deck nomor 2 ya. Apakah dia punya seseorang yang lain ya, apakah dia punya seseorang yang lain selain kamu di deck pertama. Kita lihat di sini ada The Hierophant, terus ada King of Cups, 5 of Cups, 10 of Cups, The Strength, Ace of Pentacles, ada The Wheel of Fortune, 8 of Cups, dan Ace of Swords. Oke, kita lihat dulu bottom of the decknya seperti apa ya. Kita lihat di sini, kita bagusin dulu. Oke, kita lihat ada 3, ada 8 of Swords, ada Queen of Swords, ada 5 of Swords. Oke. Gini ya, sebenarnya ini bukan masalah ada orang lain atau tidak, tapi kalian berdua yang selalu bentrok dengan pendapat kalian masing-masing ya. Jadi sebenarnya dia ini punya rasa cinta yang stabil sama kamu, tapi mungkin kamunya yang tipe orang yang on mood. On mood itu maksudnya gini, terkadang kalau kamu capek kerja di luar atau lagi punya masalah di luar hubungan, kamu bawa-bawa ke dalam
pasangan kamu. Jadi mungkin emosi kamu jadi kelampiaskan dengan pasangan kamu ini. Kamu mungkin marah-marah secara tiba-tiba, atau kamu mungkin kesal secara tiba-tiba. Mungkin kata-kata kamu menyakiti dia, atau kata-kata kamu kayak nyeplos-nyeplos saja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Di sini sebenarnya bukan karena ada orang lain, tapi kamu tidak bisa menjaga mood kamu yang tidak stabil. Justru dia yang lebih stabil. Gitu. Jadi di sini kamu diminta harus punya rasa kesabaran yang luar biasa, harus bisa melatih kesabaran. Di sini ada the Hierophant ya. Kalian berdua harus punya kesabaran dan punya rasa mengalah. Kalau yang satu lagi naik nadanya, yang satu turunin nadanya. Jangan dua-duanya kerasin nada. Di sini disuruh kalian berdua, mau kamu ataupun dia, berlatih untuk sabar. Gitu. Untuk lebih stabil emosinya, jangan terlalu dipakai. Kalau kamu kesel di luar atau kamu ada masalah di luar, jangan masuk ke dalam hubungan ini, kekesalan kamu. Misalnya kamu marah-marahin pasangan, atau kamu keselnya sama siapa, emosinya sama siapa, pasangan kamu yang kena gitu. Akhirnya hubungan ini akan berantem. Kamu bermasalah sama siapa, ujung-ujungnya nggak enaknya sama pasangan. Jadinya bertengkar, udah bertengkar di luar, bertengkar sama pasangan. Oke? Dan menurutku di sini ada Eight of Swords. Ya. Malah kamu yang ngerasa bingung, kayak misalnya atau dia yang bingung terhadap perilaku kamu. Terkadang dia bingung, ini sebenarnya kenapa sih? Misalnya kamu tiba-tiba kesel, tiba-tiba marah nggak jelas, atau mungkin ngambek nggak jelas. Nah dia bingung harus melakukan apa gitu loh. Mungkin tiba-tiba kamunya marah, kamu tiba-tibanya nyeplos atau mungkin kata-kata kasar atau apapun. Dan di sini ada Duel of Fortune, yang dimana kalian harus bisa menuntaskan segala hal ini. Harus bisa punya rasa mengerti dan saling sayang menyayangi yang tinggi. Jangan kamu ngerasa dia nggak cinta, dia nggak sayang. Padahal sebenarnya kalau aku rasa kamu yang kurang melatih kesabaran, kurang melatih kestabilan emosional kamu. Kamu harus bisa jangan terlalu gampang untuk meledak-ledak. Makanya aku bilang terkadang orang yang sensitif, mungkin kamu belakangan ini terlalu banyak sensitif. Mungkin ya karena mau lebaran atau di bulan suci ini banyak banget yang kamu butuhin. Mungkin kamu stres soal materi atau apapun, penghasilan, segala macam kebutuhan. Nah kamu keselnya penghasilan berapa, mungkin banyak kebutuhan ini itu, kesel, kamu lampiaskan dengan pasangan gitu. Di sini ada Ace of Swords, jadi harus bisa mengatasi sih ya, harus bisa mengatasin apapun. Kalau kamu punya kekesalan di luar atau dimanapun sama siapa, kamu tuntasin dulu, jangan nyambernya ke pasangan kamu ini. Bukan malah baik, malah makin banyak pikiran kamunya nanti. Bukannya malah nyaman, bukannya malah tenang, yang ada kamunya nggak tenang. Kenapa? Karena kamu punya masalah sama siapa, berantemnya sama siapa gitu. Kita lihat ya. Karena nomor 1 ini bukan masalah apakah dia ada yang lain selain kamu. Aku rasa tidak. Karena ini masalahnya tentang emosi kamu yang belum bisa stabil. Jadi selalu menyambar ke orang-orang yang kalau kamu bad mood, kalau kamu nggak tidak baik moodnya, mungkin kamu gampang kesel sama pasangan, yang ada kalian berantem, bukan malah kamu disayangi tapi jadinya berantem gitu. Kita lihat apakah dia ada yang lain untuk di nomor 1. Kita lihat ya. Ada Knight of Swords.
Ya, terbiasanya gini, kalau kamu marah-marah di rumah, apalagi kalian yang sudah berumah tangga. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Kalau kamu marah-marah, kamu ngelampiasi amarah kamu pun sama suami kamu, mungkin dia akan pergi. Misalnya dia males pulang atau dia lama pulangnya gitu. Atau kalau kalian yang pacaran, mungkin dia diemin kamu beberapa hari. Dia nggak balas chat kamu, dia nggak ngajak kamu komunikasi, dan ujung-ujungnya siapa yang sedih? Ya kamu. Kamu yang ngerasa ditinggalkan, kamu juga yang ngerasa dia nggak cinta lah, dia nggak sayang. Padahal karena amarah kamu yang nggak bisa kamu redam nih ya. Ada Six of Swords. Iya, jadi kesabaran kamu itu yang menaruh buat dia tetap tinggal gitu. Jadi di sini ada the strength. Bagaimana cara kamu memperlakukan dia, begitu juga pertahanan dia terhadap kamu. Jadi kalau misalnya ini pacar kamu, ya, bagaimana caranya kamu bisa sabar dan saling mengerti, walaupun kamu lagi kesel banget, tapi kamu tetap sabar. Begitu juga dia bisa bertahan selama itu sama kamu. Karena dia tahu kamu sabar gitu. Tapi kalau kamu yang gampang banget arogan, marah, meledak-ledak, dia juga nggak akan tahan gitu. Dengan tiba-tiba kamu marah, tiba-tiba kamu kesel, dia akan kaget-kagetan. Akhirnya dia akan mungkin diamin kamu beberapa hari, dia nggak ngajak kamu komunikasi, bahkan mungkin dia males pulang buat kalian yang sudah berumah tangga gitu. Ada Seven of Pentacles, ada Ten of Swords, terus ada Ten of Cups. Jadi sekali lagi di sini disuruh akhiri, jangan sampai kamu ditinggalkan, atau jangan sampai dia males berhadapan dengan kamu, males berurusan sama kamu, dianya menghindar karena sifat kamu yang tidak stabil dengan emosional yang selalu meledak-ledak. Nah, seperti ini. Jadi harus bisa belajar sih. Di sini ada the High Priestess. Di sini kamu disuruh belajar mana cara yang bisa, mana cara kata-kata yang baik untuk diungkapkan, atau kayak ngerem. Misalnya kamu marah banget nih. Ini dia ada the Strength lagi. Ya. Nih, dua-dua kalau kayak banteng, kalau sama-sama marah nggak akan ada solusinya. Jadi ketika dia nadanya naik, kamu agak turunin. Nah, di sini belajar artinya ya, the High Priestess, belajar bagaimana bersikap ketika dia marah, ketika dia seperti ini, kamu harus apa? Atau misalnya kalau ada yang kamu resahkan, ada yang kamu marah banget, tapi kata-katanya kamu kontrol dengan lebih halus gitu loh. Di sini ada Page of Swords. Kamu harus bisa ngelihat cara yang benar untuk berhadapan dengan pasangan kamu ini, supaya dia tidak menghindar. Karena orang seperti ini akan kaget-kagetan ngelihat kamu gampang marah, gampang tidak stabil. Kamu masalahnya sama siapa, marahnya sama siapa, yang kena batunya pasangan kamu. Nah, dia males nih ngadepin kamu. Misalnya, waduh, nih pasangan aku lagi kumat nih gitu kan. Mending diem aja, atau dia malah menghindar. Mungkin dia pergi dari rumah, atau kayak beberapa hari tinggalin rumah, atau dia malas pulang ke rumah, jadi dia lama-lama pulangnya. Kamunya nungguin gitu, nungguin kabar dia, nungguin dia hubungin, dia kenapa diemin kamu, dia kenapa menghindar. Ya karena itu tadi, karena kamu tidak bisa stabil. Jadi harus bisa mengontrol sikap, mengontrol amarah, mengontrol rasa kesel kamu dengan cara yang benar gitu. Jadi apakah ada yang lain selain kamu? Aku rasa tidak. Lebih kepada sikap kamu yang harus ada perubahan, supaya dianya juga bisa lebih mencintai gitu, tidak males-malesan sama kamu gitu. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, kita lihat apakah dia ada yang lain selain kamu ya, apakah dia ada yang lain selain kamu untuk di deck kedua ini ya. Kita lihat apakah dia ada yang lain selain kamu. Nomor 2, ada King of Cups, ada
Justice. Ada Two of Swords, Five of Cups, Nine of Wands, Two of Cups, Ace of Swords, Two of Pentacles, The Moon, dan Queen of Swords. Oke, apakah ada yang lain selain kamu? Oke. Yang pilih nomor 2. Di sini orang ini masih sering banget menyembunyikan banyak rahasia dari kamu yang dia berusaha menutup-nutupin itu. Dan yang kamu lihat, mungkin selama ini kayak kamu merasa dia terlalu sibuk, dia terlalu cuek, dia terlalu dingin. Dan di sini ada Nine of Pentacles, yang dimana orang ini sebenarnya ingin bebas, ya, tidak ingin dikekang, tidak ingin punya komitmen yang terlalu serius banget, karena dia belum bisa. Kalaupun dia berbicara manis untuk berkomitmen dan serius, aku rasa pasti ada yang dia tutupin, pasti ada yang dia simpen. Sebenarnya banyak banget yang dia simpen, tapi mungkin dia sendiri yang tahu apapun yang dia rahasiain dari kamu. Karena tipe orang nomor 2 ini, dia lebih ingin kebebasan, tidak ingin adanya pengekangan dari pihak kamu. Dan di sini ada Justice. Mungkin beberapa dari kalian tahu dia sering banget, atau mungkin dari beberapa dari kalian sudah tahu dia punya istri, sudah punya suami, atau bahkan dia punya pacar, dan kalian menjadi orang ketiga. Tapi di sini kalian menuntut dia untuk membuat keputusan siapa yang harus dia pilih. Tapi yang aku lihat di sini ada Two of Cups dan Two of Pentacles. Dia tidak memilih dua-duanya karena dia mencintai dua-duanya. Ya, dia sedih. Kalau dia disuruh milih, dia nggak bisa. Karena kalian berdua menurut dia bukan pilihan. Kalian berdua sama-sama dia cintai di sini. Nih, ada Ace of Swords. Dia tegas, dua-duanya gue mau, dua-duanya gue cinta. Dia tidak bisa membuat keputusan. Nih, ada Two of Swords dan Justice. Kamu suruh adil, kamu suruh dia membuat sebuah keputusan, dia ngerasa nggak bisa. Dia ngerasa buntu. Yang ada, dia nggak akan pernah bisa membuat jawaban. Ada Five of Cups. Ya, ada Nine of Wands juga. Dia ragu untuk buat memilih. Karena dia punya rasa sama kalian berdua gitu. Ya, dia punya rasa sama kamu dan dia punya rasa sama pasangannya. Mungkin itu suami atau istrinya atau juga pacarnya. Dan di sini ada The Moon. Dia ngerasa kalau dia memilih, dia takut kehilangan salah satu dari kalian. Ya, jadi dia di sini aku rasa tidak memilih siapa-siapa. Dia inginkan kalian berdua. Gitu. Ada Queen of Swords, artinya di sini kamu yang menuntut dia untuk memilih salah satu. Tapi kalian tidak mendengarkan jawaban dia maunya apa gitu. Kita lihat ya, apakah dia ada yang lain selain kamu untuk di deck kedua. Karena yang aku lihat di sini dia mau sama kamu dan tetap sama istrinya atau tetap sama pasangannya. Jadi kalau kamu masih mencintai dia, ya kamu nggak boleh nuntut kayak gitu. Kamu harusnya sudah tahu resikonya seperti apa untuk menjalani hubungan sama orang yang sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya suami, atau sudah punya pacar. Dia welcome sama kamu. Kalau kamu menerima dia, ya ayo. Tapi kamu nggak bisa nuntut dia untuk memilih. Karena dia nggak mau memilih, dia mau dua-duanya. Ya, jadi dia nahan kamu untuk pergi.
Karena dia masih mau sama kamu dan masih mau sama pasangannya. Tapi kamu yang tidak terima. Kamu pengennya diprioritasin, kamu pengennya lebih jelas. Nggak bisa dua-duanya dong dijalanin gitu. Kamu merasa dia tidak adil. Oke, di sini ada the strength, ada page of sword, terus ada the hermit. Akhirnya apa? Aku ngerasa dia lebih memilih untuk menghindar. Ya, jadi kayak berusaha untuk cari solusi, tapi tetap dengan pendiriannya dia. Dia tetap cari solusi gimana caranya supaya kamu menerima semua ini. Dan mungkin kamu ngerasa sakit banget ya. Kamu ngerasa sakit hati atau ngerasa sedih. Kamu hanya dijadikan orang ketiga saja, atau hanya jadi selingkuhan saja, atau hanya dijadikan pacar rahasia atau pasangan rahasia dari dia. Dan kalau kamu nggak nerima, ya sudah, hubungan ini kayak ngegantung kamu rasa. The Hangman, nggak jelas. Dibilang putus nggak ada kata-kata, dibilang break up juga nggak ada kata-kata. Mungkin ya sama-sama diem, silent. Karena apa? Dua-dua sama-sama mempertahankan prinsipnya. Dia tetap dengan menyimpan rahasia-rahasianya dia punya pasangan, dia punya istri, tapi dia mau juga sama kamu. Tapi kamu merasa di sini ada trio pentacles. Ya, kamu seperti orang yang perhitungan ya. Jadi kamu seperti orang yang perhitungan. Enak aja lu, gue jadi yang kedua atau gue jadi orang ketiga doang. Gue juga mau dong diprioritasin. Lu pilih istri lu atau aku gitu. Jadi kayak orang yang perhitungan, mau sama aku atau dia gitu. Jadi kamu tetap memilih ya, kamu menyuruh dia untuk memilih, tapi dianya yang nggak bisa. Ujung-ujungnya kalian bentrok, berantem pasti. Ada tuh sword 2, buntu, nggak ada keputusan. Dan kamu menunggu dia buat keputusan, tapi tidak pernah ada jawaban dari dia. Dia tetap mempertahankan. Di sini ada Seven of Wands. Dia tetap nahan, ngulur waktu. Nanti deh aku memilih, nanti aja jawabannya, atau nggak bisa sekarang, atau banyak lah alasannya. Aku belum bisa cerai, aku belum bisa ini, aku belum bisa pisah sama pasangan aku karena ini, karena itu. Dia masih nahan, ngulur waktu supaya kamu tetap bertahan. Tapi kamu yang ngerasa ya itu berarti dia tidak mencintai, karena dia tidak bisa memilih antara kamu dan pasangannya. Kamu di sini tetap jadi orang yang dia rahasiakan dari pasangannya kayak gitu. Adakah yang lain selain kamu? Ya ada tentunya. Oke, artinya kamu menunggu dia untuk memilih tapi dia tidak bisa. Dan kalian sama-sama menahan dan mempertahankan prinsip kalian berdua. Kamunya mau diprioritasin, tapi dia maunya dua-duanya, kamu dan pasangannya kayak gitu. Oke, itu untuk nomor 2. Oke, ini nomor 3. Kita kocok dulu kartunya. Apakah di deck nomor 3 ini dia sudah ada yang lain selain kamu? Apakah dia sudah ada yang lain selain kamu? Untuk di deck ketiga ada King of Swords, Nine of Swords, ada Page of Swords, Four of Cups, ada Four of Wands, Queen of Swords, the Knight of Pentacles, the Justice, King of Cups, ada Ace of Swords ya. Oke. Ada Justice. Ini jelas banget sih. Ada the Devil, ada Trio Pentacles, ada the Hermit. Ini ya,
pasangan kamu ini bukan ada yang lain lagi, tapi kayak dia itu identik ramah tamah banget sama wanita, sama pria. Bahkan kalau dia jadikan kamu pacar, tidak menutup kemungkinan dia bisa dekat sama yang lain juga. Bahkan dia bisa aja dating sama orang lain. Dan itu juga yang membuat kamu frustasi. Ada The Hermit. Kadang kamu frustasi dengan sikapnya. Ya. Tapi dia ingin kamu menerima kekurangan itu. Dia punya kekurangan dan kebiasaan buruk, misalnya berhubungan seksual dengan wanita lain, atau mabuk-mabukan, atau main judi. Dan kamu sedikit kadang kamu sudah tahu dia seperti apa, dan kadang kamu frustasi akan hal itu. Tapi percuma kamu menggunakan berbagai cara untuk dia berubah. Itu memang sudah karakternya dia. Kamu mau seperti apa marah, kamu mau seperti apa ketegasannya, kamu kurang marah, apalagi kurang menyakiti hatinya dengan kata-kata kasar juga udah sering banget, tapi tetap aja tidak ada perubahan dari dia. Dan di sini ada Knight of Pentacles, bahkan kesadarannya itu sangat lamban banget. Untuk minta maaf aja aku rasa jarang banget, mungkin pun nggak ada gitu. Ada Justice, bahkan kamu merasa apa yang kamu inginkan dari pasangan, kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya berbalik. Kamu mengharapkan dia setia, dia bisa mencintai kamu, setia sama kamu, tidak berkhianat, tapi ya nih ada Ten of Swords. Lagi-lagi kamu dikecewakan. Mungkin dia selalu beralasan, aku kan cuman iseng, aku kan cuman main-main doang sama si B, aku kan seriusnya sama kamu, aku kan sama kamu terus, atau aku kan sayangnya sama kamu, biarin aja dong aku komunikasi sama yang lain. Atau kalau aku jalan sama dia kan itu cuma temen. Nah misalnya kayak gitu. Tapi kamu tidak menganggap alasan itu adalah alasan yang baik buat hubungan kalian. Ya, kamu merasa komunikasi itu atau alasannya dia tidak merasa, kamu tidak akan merasa puas dengan alasan dia. Four of Cups. Kamu gak tertarik dengan alasan dia yang seperti itu, karena menurut kamu gak mungkin menjalani hubungan dengan orang yang suka meremehkan, tidak menghargai keberadaan kamu. Jadi dia kayak remeh aja gitu. Nanti kan kamu maafkan, nanti kan kamu bisa mengerti sifatnya dia terlalu ramah atau gimana. Jadi dia selalu beralasan kalau kamu bilang, kamu masa jalan sama wanita lain? Atau kamu sering-sering menghubungi atau telepon-teleponan atau komunikasi sama orang lain? Nanti dia bilang teman lah, urusan inilah, sibuk lah, urusan kantor atau teman kerja atau apalah gitu. Tapi menurut kamu alasan dia itu nggak masuk akal kayak gitu. Dan di sini di setiap harinya mungkin kamu selalu cemas, ketakutan. Ya, jadi kayak orang stres. Nih kalau gue bertahan selama ini 1 tahun misalnya kamu sama dia, 1 tahun itu pikiran kamu nggak tenang. Makanya aku bilang di sini kamu rada frustasi karena sikap dia yang tidak pernah bisa menghargain menurut kamu, nggak menghargain keberadaan kamu sebagai pasangannya. Mungkin dia enjoy aja sama si A, sama si B, deket sama si C. Enjoy aja kayak nggak ada beban. Menurut dia itu nggak salah, tapi menurut kamu dia harus bisa ngasih batasan, dimana dia sudah punya pasangan dan nggak bisa seenaknya sama orang lain, tapi dia tidak bisa dikekang gitu loh. Ya, pasangan kamu ini tidak bisa kamu kekang. Jadi kamu udah berbagai macam cara, berkata kasar udah, marah-marah udah, meledak-ledak udah. Bahkan kamu pernah berulang kali meninggalkan dia, tapi dia tetap sama.
masalahnya sama, dan ya ujung-ujungnya ya udah kamu juga yang mengalah dan memaafkan. Kita lihat apakah dia ada yang lain selain kamu untuk di deck ketiga. Ada Six of Pentacles. Bahkan dia sering banget untuk memberi sama orang lain. Gampang banget tangannya ngulurin. Tapi sama kamu mungkin pelit. Kayak misalnya neraktir teman-temannya. Baru kenal tapi udah ringan tangan untuk memberi. Membahagiakan orang lain. Tapi menurut kamu itu di luar dari batasan gitu loh. Ada Four of Cups. Kamu ngerasa dia udah kelewatan. Dia nggak menghargain kamu sebagai pasangannya. Kenapa sama orang lain tuh kayak kebaikan banget, peduli banget, sama kamu tuh cuek atau gimana? Menurut kamu batasan dia sama orang lain kayak nggak pakai benteng. Jadi kayak terlalu over jadinya. Dan menurut kamu itu nggak masuk akal sifat dia dan perilaku yang dia lakukan sama orang lain. Ada Ten of Cups, Eight of Wands, di sini ada Five of Swords. Ada beberapa hal yang mungkin dia di keluarganya ngerasa dia tidak dihargain atau tidak dimengerti. Jadi dia selalu cari orang lain untuk memahami dia. Dan dia ngerasa tidak mendapatkan hal itu juga dari kamu. Dia merasa kamu tidak memahami dia, padahal kamu cuman menginginkan dia itu ada perubahan, ada kesetiaan sama kamu dan stay untuk tidak mencari orang lain. Tapi kayaknya susah untuk menerapkan itu sama dia. Yang ada dianya kabur-kaburan. Six of Swords. Kalau dibilang apakah dia cinta sama aku, Kak? Cinta. Di sini ada The Lover. Dia mencintai kamu. Cuman perasaannya terkadang dia lupa untuk memberikan batasan. Ada Eight of Swords. Dia nggak bisa membentengi perasaannya atau tidak bisa membatasi gerak-geriknya sama orang lain kalau dia sudah punya pasangan, sudah punya kamu. Dan itulah yang membuat kamu sangat kebeban dengan sifat orang ini, sifat pasangan kamu. Kamu pengen mengakhiri tapi kayaknya kamu nggak mampu. Ya, kamu nggak mampu. Untuk berakhir dari dia tuh kayaknya nggak mampu banget. Kamu masih ingin berusaha memperbaikin atau kamu berusaha untuk berharap ya. Di sini ada Three of Wands. Kamu berharap dia ada perubahan. Mungkin kayak kata-kata kamu tegas banget, kadang kasar untuk perubahan dia, tapi dia tidak ada perubahan. Karena menurutku itu karakter. Ya, sifat buruk yang menurut aku the devil ini, yang dimana ini kebiasaan, ya kebiasaan dari dulu sampai sekarang mau diubah udah nggak bisa lagi, karena itu keterbiasaan dari karakter, tidak bisa kita ubah, kita sendiri aja berubah susah gitu. Ya menurutku gini, dia take and give sama orang lain tuh terkadang kamu ngerasa kebaikan banget sama orang lain, gampang memberi sama wanita lain atau pria lain gitu. Dan itu menurut kamu nggak logis. Ngapain sih kebaikan sama orang lain atau ngapain sih jalan sama orang lain? Kan itu nggak logis. Berarti dia nggak ngehargain aku dong, Kak, sebagai pasangan. Ya itu tadi. Kamu melihat dia tidak seperti ekspektasi kamu. Dan orang ini kebiasaan tidak bisa membatasi sikapnya untuk orang lain. Walaupun dia tahu dia punya pasangan. Padahal sebenarnya kamu tidak merasa tenang kalau dia terlalu kebebasan banget. Tapi menurut dia itu benar gitu, nggak ada salahnya dong kalau dia bebas, asalkan dia tahu kamu pasangannya. Tapi ya balik lagi, rasa cemburu pasangan kan pasti ada gitu loh, ya kan? Oke, segitu aja buat kalian, udah ketiga kartu aku bacain. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.